Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa Bapak Ibu mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Dalam bacaan Injil suci dikatakan, para alim ulama tercengang ketika melihat keluarga kudus, dan segala kecerdasan Tuhan membuktikan bahwa itu adalah hasil didikan dan asuhan seorang ibu. Jika Maria dikatakan belum mengerti kata-kata Yesus di Kenisa pada usia 12 tahun, tentu Maria juga selalu bertanya-tanya selama pertumbuhan Yesus dari bayi hingga berumur 12 tahun itu. Bagi saya, Maria bukannya tidak mengerti. Sebagai manusia dan sebagai ibu, tentu ia tidak lepas dari kecemasan dan ketidakpastian. Berhadapan dengan semua itu, Maria mempercayakan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Maria menunjukkan ketaatan iman seperti yang dia tunjukkan pada pewartaan kabar gembira oleh malaikat Gabriel. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria dengan demikian menundukkan akal budi dan kehendaknya pada iman kepada Allah. Tanggapan iman inilah yang dilakukan Maria terus-menerus sampai akhir hidupnya. Jadi jelas bahwa Maria juga mengalami pencobaan sebagai yang kita alami sebagai manusia. Maria berhasil setia sampai akhir karena iman
kesabaran, kesetiaan. Dan itu yang membuat kesucian hatinya kita hormati. Mari kita meneladaninya. Tuhan memberkati saudari dan saudara. David Lazarus adalah seorang Yahudi kelahiran Amerika Serikat yang kini menetap di Israel. David bekerja sebagai jurnalis di media internasional Israel Today. Dia memiliki pengalaman spiritual berjumpa dengan Yesus saat berusia 23 tahun. Perjumpaan saya dengan Yesus bermula ketika saya mencoba mencari makna kehidupan. Saya tinggal di gurun pasir Laut Merah selama 3 tahun dengan menjalani kehidupan sebagai seorang nelayan. Dan satu ketika, ada seorang pria lewat dan dia memberi saya sebuah Alkitab. Tapi Alkitab ini berbeda dengan Alkitab yang biasa kami baca, karena Alkitab yang diberikan pria tersebut sudah digabung dengan Perjanjian Baru. Saya tahu Perjanjian Baru adalah kitab paling terkenal dalam sejarah umat manusia, dan telah diterbitkan lebih banyak dari buku manapun dalam sejarah dunia. Dan menariknya lagi, kitab Perjanjian Baru adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi di Israel, tapi orang-orang Yahudi justru didoktrin untuk tidak membacanya. Ketika saya membaca Perjanjian Baru, kitab ini seakan berbicara kepada saya. Saya membaca kitab ini seakan saya sedang melihat cermin. Saya melihat kembali semua perjalanan hidup saya. Kekuatannya menusuk masuk ke dalam hati dan jiwa saya. Kitab ini berbicara tentang makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Saya pun merenungkan semua ini. Membaca Perjanjian Baru membuat saya terkejut karena semua berbicara tentang Mesias yang tertulis pada kitab Perjanjian Lama, terutama Yesaya pasal 53. Ini sangat jelas. Saya pun berkata dalam hati, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak ada Yesus dalam Alkitab yang kami baca? Kenapa Yesus tidak masuk dalam sejarah kami? Tapi bukan ini yang membuat saya menerima Yesus sebagai Mesias. Setelah membaca dan mempelajari kitab Perjanjian Baru, saya mengalami peristiwa spiritual. Itu terjadi ketika usia saya sekitar 23 tahun. Saat sedang duduk memperbaiki jala yang biasa saya gunakan menangkap ikan, tiba-tiba saya merasakan Yesus hadir. Saat itu, semua pengalaman hidup saya seperti terangkat keluar dari diri saya, dan ketika saya melihat sekeliling, saya seperti baru pertama kalinya melihat dunia, seperti orang yang baru lahir. Peristiwa inilah yang mengubah hidup saya dan menerima Yesus sebagai Mesias. And when Yeshua revealed himself to me as Messiah, it was the first time I recognized the beauty of the world that we live in. It was like I became alive for the first time. When I needed you, Jesus, all I had to do was call. Sometimes Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kau